Di sini kami akan menerangkan materi permutasi dan kombinasi. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu faktorial. Faktorial adalah bilangan bulat positif n yang biasanya dilambangkan dengan n faktorial. N faktorial adalah perkalian semua bilangan bulat positif yang kurang atau sama dengan n. N faktorial artinya kita mengalihkan bilangan n dengan bilangan sebelumnya, sebelum n sampai 1. Definisinya seperti n faktorial. N faktorial akan dikalikan dengan bilangan bulat sebelumnya sampai bilangan 1. Kita akan memasuki contoh soal seperti berikut. Kita mempunyai contoh soal yang pertama, 4 faktorial. Seperti yang kita tahu rumusnya, 4 faktorial kita akan kalikan di bilangan belakangnya sampai 1. Jadi kita menjabarkannya 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan. Nah, kita langsung bisa saja menghitungnya, yaitu 4 kali 3 yaitu 12, 12 kali 2 24, dan 24 kali 1 yaitu 24. Jadi hasilnya 24. Jadi 4 faktorial hasilnya 24. Ke contoh soal nomor 2, di sini adalah 6 faktorial per 4 faktorial. Di sini kita punya trik, yaitu tidak mengalihkannya 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai 1. Namun kita mengambil angka terkecil yaitu 4. Jadi kita bisa berhenti mengalihkan 6, 5, 4 sampai hanya angka 4. Jadi kita tulis 6 kali 5 kali 4 dan per 4 kali 4 faktorial. Nah, di sini ada angka pembilang dan penyebut yang sama. Kita bisa hilangkan saja dan hasilnya bisa kita 6 kali 5 dan hasilnya adalah 30. Lanjut ke contoh soal nomor 3, 7 faktorial per 6 faktorial tambah 5 faktorial. Di sini kita mengulangi contoh soal yang nomor 2, mirip-mirip saja, yaitu mengambil nomor 5 sebagai tumpuannya. Jadi kita kalikan 7 kali 6 kali 5 per 6 kali 5 ditambah 5 faktorial. Nah, di sini karena ada penyebut yang sama, kita bisa menyederhanakannya. Jadi 7 dikali 6 dikali 5 per dalam kurung 6 ditambah 1 dalam kurung dikali 5 faktorial. Nah, di sini kita bisa langsung jumlahkan saja. 7 kali 6 kali 5 per 7 kali 5 faktorial. Nah, seperti tadi kita menemukan angka yang sama, kita bisa coret saja dan hasilnya adalah 6. Jadi 7 faktorial per 6 faktorial ditambah 5 faktorial adalah 6. Sekian dari saya dari materi faktorial. Sekian dari materi selanjutnya adalah permutasi. Di sini saya akan melanjutkan permutasi. Permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutannya, yang disebut dengan AB tidak sama dengan BA. Rumus dari permutasi adalah permutasi R unsur, N unsur sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Lanjut ke contoh soal. Di sini ada satu contoh soal, yaitu dalam suatu ekskul akan dipilih seorang ketua sekretaris bendara dari 8 calon yang memenuhi kriteria. Pertanyaannya, berapa banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 8 orang calon tersebut? Jadi kita mencoba memasukkan rumus, yaitu permutasi R unsur, N unsur sama dengan N faktorial per buka kurung N dikurang R tutup kurung faktorial. Jadi N itu diambil dari 8 calon yang akan dipilih dan R itu diambil dari 3 pilihan posisinya. Jadi kita masukkan P 3 dan 8, baru N faktorial itu diganti jadi 8 faktorial per buka kurung
8 dikurang 3 tutup kurung faktorial sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial. Di sini yang paling kecil itu 5. Jadi kita jabarkan 8 ini sampai ke 5 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Di sini angka 5 sama dengan 5 penyebut, kita bisa coret. Lalu kita mengkalikan 8 kali 7 kali 5 sama dengan 336. Jadi jawaban dari berapa banyak susunan kepengurusan yaitu 336 susunan kepengurusan yang mungkin kita dapat dari 8 orang calon tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu kombinasi. Kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Nah, materi ini adalah kebalikan dari materi sebelumnya yaitu permutasi. Nah, permutasi itu tadi kan memperhatikan urutan. Sedangkan di kombinasi ini yaitu tanpa memperhatikan urutan. Nah, itu berarti sama dengan AB sama dengan BA. Untuk rumusnya itu sendiri ialah kombinasi N unsur sama dengan N faktorial N kurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, kita akan selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu seorang anak diminta untuk memilih 7 angka dari 10 angka yang ada dengan syarat angka 1 sampai 5 wajib dipilih. Berapa banyak pilihan angka yang dapat dipilih oleh anak tersebut? Nah, di sini kan ada 10 angka nih. Angka yang wajib diambil itu adalah atau dipilih yaitu 1 sampai 5. Maka dari itu tersisa 2 angka dari 5 angka yang tidak dipilih. Maka dari itu di sini memilih 2 angka dari 5 angka yang tersisa. Maka dari itu kita masuk ke rumusnya yaitu kombinasi R unsur sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Di sini kita pertama itu menandakan N unsurnya. Untuk N unsurnya sendiri adalah yaitu 5. 5 ini didapat dari mana? Angka yang tidak wajib dipilih. Nah, untuk R unsurnya sendiri adalah sisa dari angka yang wajib dipilih, yaitu 2 angka. Maka dari itu ini kita menulisnya 2. Maka kita masuk ke rumusnya sendiri yaitu kombinasi 5 2 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, sama dengan kita ubahnya menjadi 5 faktorial 5 dikurang 2 sama dengan 3, berarti 3 faktorial dikali 2 faktorial. Kita ubah lagi menjadi 5 dikali 4 kali 3 faktorial bagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, di sini kan kita menjumpa dengan angka yang sama, kita tinggal mencarinya saja. Di sini kan sisanya kan tidak ada. Nah, tapi di sini ada bilangan genap yang bisa kita matikan atau kita sederhanakan, yaitu 2 faktorial dan 4. Jadi 2, berarti angka yang tersisa adalah 5 dikali 2 sama dengan 10. Berarti ada 10 pilihan angka yang dapat dipilih oleh anak tersebut. Terima kasih.